Baiklah semuanya, di sini saya akan membahaskan soal PAS penilaian akhir semester matematika kelas 11 SMA. Bab yang kita bahas di sini adalah persamaan trigonometri, kemudian ada identitas trigonometri, kemudian ada rumus-rumus trigonometri. Soal yang pertama, untuk ini 0 derajat kurang lebih sama dengan X kurang lebih sama dengan 360 derajat. Tentukan himpunan penjelasan dari sin 2x min 35 derajat sama dengan setengah akar 2. Ini adalah persamaan trigonometri untuk sin gitu ya. Sin 2x min 35 derajat setengah akar 2 itu sin berapa? Sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Ini ada dua kemungkinan. Yang kemungkinan pertama adalah 2x min 35 itu sama dengan 45 plus K kali 360 derajat. Berarti 2X sama dengan 45 tambah 35 itu 80 derajat plus K kali 360 derajat. Lalu kedua ruas kita bagi dengan 2. Berarti X sama dengan ini bagi 2 40. Ini bagi 2 180 derajat. Karena batasnya itu paling kecil 0, paling besar 360 derajat, maka K-nya kita ganti dengan 0. Berarti X sama dengan 40 ditambah 0, 0 kali 180 itu 0, berarti 40. Kemudian kalau K-nya kita ganti 1 kali 180, 180, 40 tambah 180 itu 220 derajat. Kalau K-nya kita ganti 2 kali 180 itu 360, tambah 40 itu 400, sudah lebih dari 360, maka tidak memenuhi, atau ini tidak memenuhi kalau K-nya kita ganti 2. Kemudian kemungkinan kedua itu kita menggunakan kuadran 2. Berarti 2x min 35 sama dengan 180 min alfa. Alfanya ini 45 derajat ini. Berarti ini min 45 plus K kali 360 derajat. 2x min 35 ini berarti 135 plus K kali 360 derajat. 2X sama dengan 135 tambah 35 170. Nah, kemudian kita bagi 2 kedua ruas. X sama dengan 85 plus K kali 180 derajat. Kalau K-nya 0 berarti ini 85. Kalau K-nya 1 berarti 180 tambah 85 265. Kalau K-nya 2 tidak memenuhi, K-nya min 1 juga tidak memenuhi. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang paling kecil itu 40, lalu 85, 220, dan terakhir 265. Ini adalah himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri nomor 1, persamaan sinus. Oke. Selanjutnya untuk nomor 2, ini persamaan kosinus. Batasnya sama ya, 0 sampai 360 derajat. Cos 2x min 40 setengah akar 3 itu cos berapa? Cos 30 derajat. Kalau sin 30 itu setengah, cos 30 setengah akar 3 ini. Nah, maka diambil kesimpulannya. Yang pertama, 2x min 40 itu sama dengan 30 plus K kali 360 derajat. Berarti 2x sama dengan 30 tambah 40 itu 70 plus K kali 360 derajat. Kita bagi 2 kedua ruas. 35 plus K kali 180 derajat. Nah, sama dengan yang tadi. Kalau K-nya 0 berarti X-nya 35. Kalau K-nya 1 180 tambah 35 215. Kalau K-nya 2 360 tambah 35 395 tidak memenuhi.
Berarti ini yang memenuhi yang pertama. Kemudian kemungkinan kedua itu menggunakan kuadran 4. 2x min 40 sama dengan karena itu cos 30, berarti ini min 30. Nah, kuadran 4 dari ini. Untuk lebih detail untuk persamaan trigonometri ada di video saya yang lain ya, tentang persamaan trigonometri. Ini karena bahas soal PAS, jadi langsung ke sini ya. Saya bahasnya langsung ke proses menjawabnya. Berarti ini min 30 tambah 40 berarti 10 derajat. Nah, begini. Kemudian kita bagi 2 sama kayak yang tadi. Berarti X ini 5 K kali 180 derajat. Berarti X sama dengan, kalau K nya 0, 5 derajat. Kalau K nya 1, 185. K nya 2, 365. Tidak memenuhi karena batasnya 0 sampai 360 derajat. Himpunan penyelesaiannya, kalau yang kecil yaitu 5, 35, 185, dan terakhir 215 derajat. Nah, caranya seperti itu. Ini adalah persamaan kosinus. Selanjutnya persamaan tangens. Tan 2x min 55 itu sama dengan 1 itu tangen 45. Berarti harus hafal ya sin cos tan untuk sudut istimewa. Tan yang nilainya 1 itu tangen 45. Kalau tangen 30 sepertiga akar 3, tangen 60 akar 3, tangen 0, 0, tangen 90 tak terhingga. Nah, caranya seperti itu. Oke. Ini kemungkinannya cuma satu, yaitu 2x min 55 sama dengan alfa 45 plus K kali, nah bedanya kemungkinannya 1, langsung 180 derajat plus K kali 180 derajat. 2x sama dengan 45 tambah 55 berapa? 100 ya. Nah, kemudian kita bagi 2 kayak yang tadi, sama ya, kita bagi 2 kedua ruas. Berarti ini X, ini 50, ini 90 derajat. Nah, kalau K-nya 0, kalau saya tulis lengkap ya, kalau K sama dengan 0, ini kalau yang lengkap yang tadi sama ya, X sama dengan 50 plus 0, nah, sama dengan 50. Kalau K sama dengan 1, X sama dengan 50 ditambah 1 kali 90, 90, 140. Kalau K sama dengan 2, X sama dengan 50 plus 2 kali 90, 180, 230. Kalau K nya 3, 50, 9 kali 3, 90 kali 3, 270. Sama dengan ya, nol 320. Kalau K nya 4 tidak memenuhi ya, 360 tambah 50, 410. Berarti himpunan penyelesaiannya yang memenuhi cuma ini, ada 4 ini. Yang pertama yaitu 50, lalu 140, lalu 230, lalu 320. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian dari persamaan tangens. Ini yang 1 sampai 3 ini itu tentang persamaan trigonometri. Sekarang rumus jumlah dan selisih sudut trigonometri yang nomor 4. Nah, ada sin alfa, kita membuat segitiga siku-siku gitu ya. Alfa gini ya. Sin demi 3, 5, berarti sini 4. Nah, triple Pitagoras 3, 4 sama 5. Kalau dicari ya berarti 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, 25 kurangi 9, 16, diakarkan 4. Ini adalah yang alfa. Kemudian yang beta, sin beta, sin demi 12, 13, berarti sini 5.
Caranya sama nyarinya ya, 13 kuadrat 169 dikurangi 12 kuadrat 144 itu 25. Akar 25 itu 5. Sekarang rumus dari sin alfa plus beta itu sama dengan sin alfa dikali cos beta plus sin beta dikalikan cos alfa. Sin alfa, sin demi berarti sudah ada ya, 3/5. Oh ya, karena keduanya sudut lancip ini, kata-kata sudut lancip, maka semua nilainya adalah positif. Sudut lancip itu kuadran 1, maka nilai sin cosnya itu positif. Karena nanti kalau ada sudut tumpul kemudian sudut pada kuadran yang lain itu nilainya beda-beda. Sekarang kalau semuanya sudut lancip, maka nilainya ini positif semua. Cos beta, ini beta ya, sami 5/13 ditambah sin beta berarti 12/13 cos alfa cos 4/5. Nah misalkan ini bisa disederhanakan 55, tapi saran saya enggak ya, karena nanti juga disamakan penyebutnya lagi. Ini 15, ini 65, ini 48, ini juga 65. Nah biar sama penyebutnya sudah sama. Sekarang 15 tambah 48 itu 63/65. Ini adalah nilai dari sin alfa plus beta. Kalau pertanyaannya, saya tambah ya. Kalau pertanyaannya ini sin alfa min beta, bukan plus ya, min. Ini tinggal diganti min, ini tinggal diganti min. Berarti 15 kurangi 48 itu min 33. Jadi min 33/65 itu adalah sin alfa min beta. Ini rumusnya diganti min. Nah, coba seperti itu. Ngarahnya ke sini. Itu kalau sin alfa min beta, jawabannya adalah min 33/65. Soal berikutnya, dia ini mencari cos alfa min beta. Ini sama ya, tapi bedanya alfanya lancip, beta tumpul, berarti ini kuadran 2. Efeknya kuadran 2 itu sin positif gitu ya. Ini semua positif, ini sin positif, berarti cos tangannya negatif. Ini tangannya positif, yang ini cosnya. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Sama ini kita buat segitiga siku-siku. Sin alfa 3/5. Ini alfa 3, 5, sama ini juga 4, berarti sin beta, ini beta 12/13 sama dengan tadi, ini 5. Nah pertanyaan adalah cos alfa min beta. Rumusnya adalah cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Kalau yang min ini rumusnya adalah plus, di sini ya plus. Nah cos alfa dia kuadran 1, 4/5 positif. Cos beta, beta itu kuadran 2 atau sudut tumpul, maka cosnya dia negatif, min 5/13. Nah bedanya di situ. Oke, plus sin alfa sin beta, sin alfanya dia positif 3/5, sin beta juga positif 12/13, min 20/65, 36/65. Jawabannya adalah 16/65. Ini kalau pertanyaan cos alfa min beta. Kalau yang cos alfa plus beta, tinggal ini ganti min. Berarti min 20/65 min 36/65. Jawabannya adalah min 56/65. Itu kalau cos alfa plus beta. Nah, caranya seperti itu untuk persamaan kosinus. Oh, bukan persamaan kosinus, maaf. Untuk ini rumus selisih sudut pada kosinus. Berikutnya
Jika alfa dan beta sudut pada kuadran 4. Nah, sama-sama kuadran 4. Nah, tadi kuadran 4 itu ini ya, itu cos positif. Yang lainnya berarti negatif. Ini semua positif. Ini sin positif, ini tan positif. Kuadran 4 cos yang positif. Sama kita menggunakan segitiga siku-siku. Ini alfa 3 cos alfa. Sini 3, sini 5. Sini berarti 4. Cos beta kosami ya, sampingnya itu di sini berarti ini 12, sini 13, berarti depannya 5. Ini beta. Nah, pertanyaan adalah tangen tan alfa plus beta. Rumusnya adalah tan alfa plus tan beta per 1 min tan alfa kali tan beta. Nah, rumusnya seperti itu. Nah, kalau ini plus, berarti ini plus, ini min bawahnya. Kalau ini min, tan alfa min tan beta per 1 plus. Bedanya di situ. Sekarang tangen alfa itu adalah ini 4/5 tapi negatif. Kenapa? Karena kuadran 4. Min 4/3. Tangen betanya itu berarti min 5/12. Tan desa min 5 per ini ya, tan alfa min 4/3 tan beta min 5/12 tan desa per 1 min 4/3 dikalikan dengan min 5/12 ya, kurang 1 nulisnya. Sama dengan kita jadikan per 36 ya, karena di juga nanti per 36 yang bawah ini. Berarti 12 kali 4 itu min 48 per 36. Yang ini min juga 15 per 36 per yang ini 36 per 36. Ini min karena min kali min plus kali min lagi. 4 kali 5 20 per 36. Nah, berarti biar nggak bingung, ini saya kalikan dengan 36 per 36. Nah, kalikan 1, tapi satunya modifikasi menjadi 36 per 36. Sehingga yang ini menjadi min 48, min 15 itu min 63. Per 36 nya sudah habis. Yang ini juga sama, per 36 nya juga habis. 36 kurangi 20, 16. Jawabannya adalah min 63 per 16. Min 63 per 16. Kalau tangan alfa min beta tinggal diganti ini min, berarti atasnya tandanya menjadi min 48 per 36 plus. Jadi jawabannya itu min 33 yang bawah, yang atas untuk pembilangnya. Kemudian ini plus berarti ini plus 36 tambah 20, 56. Nah, ini jawabannya min 33 per 56 itu kalau dia pertanyaannya tangan alfa min beta. Tapi kalau tangan alfa plus beta ini, kalau yang ini tangan alfa min beta. Soal selanjutnya nomor 7. Nah, ini sudut rangkap ya. Pertanyaannya sin 2 alfa. Di sini sin alfa sama dengan 7 per 25. Tentukan nilai dari sin 2 alfa. Kita buat segitiga siku-siku juga. Sin alfa sin demi 7, 25, di sini 24. Dari mana? Yang 25 kuadrat 625 kurangi 7 kuadrat 49. 625 kurangi 49 begini ya. Nah, 6 di sini 7, 576. Akar dari 576 itu adalah 24. Nah, sekarang untuk sin 2 alfa, rumusnya itu adalah 2 sin alfa kalikan cos alfa. Karena sudut lancip, maka cosnya juga nilainya positif. 2 sin alfanya sudah ada, yaitu 7 per 25
cos alfanya 24 per 25, sehingga pernya di bawahnya itu 625. Kemudian ini 14 kali 24, 24 kali 14, 16 min 1, 9, ini 4, ini 2, 6, 13 min 1, 336 per 625. Ini adalah sin 2 alfa. Rumusnya 2 sin alfa kalikan cos alfa. Nih. Berikutnya cos 2 alfa. Oh, ini sudut tumpul, tapi ini sama untuk apa namanya, sinnya nilainya sama 7 per 25, tapi ini sudut tumpul. Di sini dia 7, ini 25, ini 24 juga sama. Tapi nilai cosnya nanti yang negatif. Cos alfa itu sama dengan min 24 per 25. Nah, cos 2 alfa rumusnya itu ada 3 ya. Yang pertama cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Bisa juga cos 2 alfa itu sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Bisa juga cos 2 alfa itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Misalkan yang pertama cos kuadrat alfa, ini katakan ini yang A gitu ya, ini B, ini C. Misalkan yang A cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa, berarti sama dengan cos kuadratnya 2 min 24 per 25 kuadrat, sinnya 7 per 25 kuadrat. 24 itu 576, 625 gini ya, 49 min 625. Berarti ketemunya adalah 7 belakangnya, 16 kurangi 9, ini masih 6, 6 kurangi 4 itu 2, ini masih 5, 527 per 625. Nah, misalkan pakai rumus yang kedua, yang B, cos 2 alfa itu sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1, nanti sama ya, 2 kali cos kuadrat alfa min 24 per 25 kuadrat min 1, 2 kali 576 per 625 min 1, satunya berarti 625 min 625. Saya taruh sini ya, tapi langsung sama dengan gini ya, 576 kali 2, 6 kali 2 12 nyimpen 1, 7 kali 2 14, 15 nyimpen 1, 5 kali 2 10 tambah 1 11. Nah, kita hitung 1152 dikurangi, saya di sini aja ya, situ kok double. 1152 dikurangi 625. Kenapa ini? Bentar, kita balik lagi ke atas. Bentar, klik mungkin. Nah, ini 1152 dikurangi 625. 12 kurangi 5 7, masih 4 kurangi 2 2, kemudian ini 11 kurangi 6 5, sama ya, sama dengan 527 per 625, sama. Menggunakan rumus yang C juga sama. Nah, caranya seperti itu. Berikutnya ini adalah tangen 2 alfa, tapi ini pada kuadran 3, makanya sinnya negatif. Ini alfa, sin demi 7 25. Kalau panjang gini nggak perlu negatif ya,
Ini 24 sama dengan yang tadi. Nah, sekarang rumus tangen 2 alfa. Tangen 2 alfa itu sama dengan 2 tangen alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Ini rumusnya. 2 tangen alfa. Tangen alfa di kuadran 3 itu positif. Kuadran 3 untuk tangen nilainya positif. Berarti 7 per 24. 2 kali 7 per 24 per 1 min tan kuadrat alfa, berarti 7 min 24 kuadrat. Berarti ini menjadi 14 per 24. Yang ini 576 per 576, satunya itu ya 49 per 576 76. Nih, kita kalikan 576 per 576 biar enggak pecahan-pecahan ini dapat 24. 14 kali 24 tadi berapa? 96 336 tadi ya. Berarti sama dengan yang atas 336, yang bawah itu 576 dikurangi 49. 7, ini masih 6, 2, 527. Nah, jadi tangen 2 alfanya adalah 336 per 527. Nah, caranya seperti itu. Soal berikutnya. Nah, ini sudut paruh ya, sin setengah. Kalau asalnya sin setengah itu dari rumus yang cos tadi, yang cos 2. Cos 2 alfa itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Dari sini hasilnya. Tadi 2 sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos 2 alfa. Kemudian ini 2-nya saya pindah. Sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos 2 alfa per 2. Kemudian sin alfa plus minus akar 1 min cos 2 alfa per 2. Asalnya dari sini. Nah, plus min tandanya itu pengaruh dari kuadrannya. Kalau sin setengahnya berarti sama dengan plus minus akar 1 kedobelan ya. Ntar hapus. 1 min cos alfa per 2. Nah, dari mana? Dari sini. Kalau alfa ini 2 alfa. Kalau ini setengah alfa berarti ini alfanya 1. Ini dari sini. Nah, separuhnya. Nah, alfanya ini kan, atau A-nya saya ganti A dulu ya. Nah, begini. Nah, kalau setengah A dari sini kita bagi 2, ini kan setengah A. Batasnya 180 bagi 2 itu 90. 270 bagi 2 itu 135. 90 sampai 135 ini kuadran 2. Berarti ini setengah alfa itu, setengah A itu kuadran 2. Nah, karena kuadran 2 sinnya nanti positif, cosnya yang negatif, tangannya negatif. Ini positif berarti 1 min cos A. Oh, cosnya belum ketemu ya. Sin demi 4 per 5, berarti ini 3. Satu min cos A-nya adalah, A-nya itu berada di kuadran 3, cosnya negatif. Kuadran 3 dari mana ini? 180 sampai 270 itu kuadran 3. 1 min 3 per 5.
per 2. Berarti sama dengan akar 1 plus 3 per 2 1 plus 3 per 5 itu berarti 5 per 5 plus 3 per 5 gini ya, per 2. Saya tulis di sebelah sini, akar 8 per 5 per 2 positif. Berarti akar 8 per 10. Dari mana ini? 8 per 5 dibagi 2 itu 8 per 10. Nah, berarti ini akar kalau kita sederhanakan 4 per 5. Akar 4 itu 2, akar 5 tetap akar 5. Jadi jawabannya 2 per akar 5. Kalau kita rasionalkan berarti kalikan akar 5 per akar 5, sehingga menjadi 2 per 5 akar 5. Ini jawabannya. Ini boleh, ini boleh. 2 per 5 akar 5. Itu adalah nilai dari sin setengah A. Bagaimana dengan cos setengah A? Ini sama ya. Untuk sin A nya sama min 4 per 5. Cos setengah A itu dari yang tadi juga, cos 2A itu sama dengan 2 cos kuadrat A alfa min 1. Nah, dari sini berarti ini 1 plus cos 2 alfa. Kalau dibagi 2 berarti ini sama dengan cos kuadrat alfa. Nah, kalau diakarkan berarti cos alfa sama dengan plus minus akar 1 plus cos 2 alfa per 2. Kalau ini saya gantikan dengan setengah A. Cos setengah A itu sama dengan plus minus akar 1 plus cos A per 2, separuhnya gini ya. Nah, cos A tadi sudah ada ya, min. Jadi lo pakai ini. Yang ini sinnya itu 4 per 5. Ini 3, berarti 3 per 5 tapi min karena kuadran 3, ini A nya kuadran 3. Tapi kalau setengah A kuadran 2 cosnya negatif, berarti kita ambil yang negatif. Cos setengah A min. Nah, gini. 1 plus yang sini adalah min 3 per 5 per 2 begini. Oke. Berarti cos setengah A min akar 1 itu 5 per 5, 5 per 5 kurangi 3 per 5 berarti 2 per 5 per 2. Nah, 2 per 5 per 2 itu menjadi 2 per 10. Berarti sama dengan min akar 2 per 10 min akar 1 per 5. Nah, berarti sama dengan min akar 1 itu 1, akar 5 itu akar 5. Kalau kita rasionalkan, kalikan akar 5 per akar 5, sehingga menjadi min 1/5 akar 5. Ini adalah nilai dari cos setengah A, min 1/5 akar 5. Nah, sekarang tangen setengah A. Tidak ada rumus khusus, tapi tangen itu sama dengan sin per cos. Nah, tangen itu sin per cos. Nah, gini. Kalau menggunakan rumus yang tadi, berarti ini begini. 1 min cos A per 1 plus cos A. Ini plus minus ya. Nah, gini. Nah, ini adalah tangen setengah A. Tapi kita lihat karena soalnya sudah sama di sini, sin A nya sama, ininya juga sama, berarti kita lihat dari soal yang sebelumnya aja. Soal sebelumnya ini. Nah, dia untuk sinnya 2 per 5 akar 5 atau 2 per akar 5, cosnya min 1/akar 5. Nah, kalau kalikan akar 5 per akar 5,
Berarti 2 per min 1 jawabannya min 2. Nah, kalau langsungnya jawabannya adalah min 2. Misalkan nggak langsung, karena ini kuadran 2, setengah A tadi kuadran 2 ya. Berarti tan setengah A itu nilainya adalah negatif. 1 min cos A berarti 1 min 3 per 5 tadi itu per 1 plus cos A 1 plus min 3 per 5. Nah, ya kita operasikan begini, nanti ketemu juga. Hasilnya sama nanti. 1 plus 3 per 5 berarti 8 per 5. 1 min 5 per 5 berarti 2 per 5. Nah, per 5 nya kita sederhanakan. 8 per 2 itu 4, sama dengan min akar min 2. Sama, hasilnya sama juga. Itu rumus sudut paruh untuk sin, cos, sama tan. Soal berikutnya nomor 13 ini adalah sudah identitas trigonometri ya, rumus-rumus trigonometri yang sudah kompleks. Yang pertama, kosekan itu sepersin. Jadi kosekan itu sama dengan sepersin. Kalau sekan itu sama dengan seperkos. Kalau kotan itu sama dengan sepertan. Nah, itu yang pertama identitasnya. Nah, di sini kosekan beta, kita buat segitiga siku-siku. Kosekan beta itu sama dengan sepersin. Kalau sin itu sin demi depan per miring. Berarti kalau kosekan itu miring berdepan, miringnya itu 2, depannya 1. Ini per 1 berarti gitu maksudnya. 2 per 1. Nah, kalau sinnya berarti kan 1 per 2 balikannya. Berarti sini berapa? Berarti sama dengan akar 2 kuadrat kurangi 1 kuadrat. 2 kuadrat itu 4 ya. Berarti ini akar 3. Nah, berarti kotangan itu lawannya tangen. Kalau tangen itu tan desa, depan per samping. Kalau kotangan berarti samping per depan. Kotan beta, sampingnya itu berarti dia akar 3 per depannya 1. Hasilnya kalau tangannya seper akar 3. Ini akar 3 per 1. Karena kuadran 2 berarti kotangannya nilainya negatif, karena yang positif itu kuadran 2 itu hanya sin. Sin sama tentu sama kosekan. Ini kebalikannya itu juga nilainya positif. Min, nah, jawabannya adalah min akar 3. Itu adalah nilai dari kotangan beta. Nah, sudah seperti itu, sudah selesai. Kotangan beta adalah min akar 3. Nah, ini gabungan dari rumus jumlah selisih sudut. Di sini ada pertanyaan adalah cos alfa min beta. Di sini adalah cos alfa kali cos beta. Berarti kita ngarahkan ke rumus cos. Di sini ada A tambah B itu sama dengan 60. Berarti cos A plus B itu sama dengan cos 60 derajat. Cos 60 berapa? Setengah. Cos 60 itu setengah. Rumusnya cos A plus B itu adalah cos A cos B min sin A sin B sama dengan setengah. Nah, di sini ada cos A cos B 5 per 8. Berarti sini 5 per 8 min sin A sin B itu sama dengan setengah. Pindah-pindah gitu ya. Berarti lima per 8 min setengah itu sama dengan sin A kali sin B. Kita taruh sini.
sin A kali sin B sama dengan 5/8 dikurangi 4/1/8. Itu adalah sin A sin B. Seperdelapan sin A kali sin B lah, baru kita mencari cos A min B. Idenya begitu. Jadi A plus B nya ketemu, ada 30 derajat ini, maka nanti cos A min B nya juga ketemu. Cos A min B itu rumusnya adalah cos A cos B kemudian plus sin A sin B. Nah, ketemu sin A sin B barusan ketemu. Cos A cos B diketahui di soalnya. Cos A cos B nya adalah 5/8 plus sin A sin B nya 1/8. Berarti berapa? Cos A cos B nya menjadi 6/8. Kalau kita sederhanakan menjadi 3/4. Ketemu 3/4 adalah pertanyaannya cos A min B. Nah, soal berikutnya ini hampir sama cara berpikirnya, tapi ini kuadran 1 tidak ada masalah, tandanya positif semua. Idenya sama dengan yang tadi, ini sin A cos B 1/5, sin A min B 3/5. Kita menggunakan aturan sin, tapi ini langsung diketahui ya, sin A min B itu sama dengan langsung 3/5. Nah, rumusnya sin A min B itu adalah sin A cos B min sin B cos A, itu sama dengan 3/5. Di sini diketahui sin A cos B nya adalah 1/5. Sin B cos A nya belum tahu, kita cari. Ini 3/5. Pindah ke sana, pindah ke sini, 1/5 min 3/5 itu sama dengan sin B cos A min 2/5. Nah, sin B cos A ketemunya min 2/5. Sekarang pertanyaan adalah sin A plus B. Rumusnya adalah sin A cos B plus sin B cos A. Sin A cos B nya ada, yaitu 1/5 nih. Kemudian plus sin B cos A nya barusan ketemu, yaitu min 2/5. 1 min 2 berarti min 1/5. Ini adalah sin A plus B. Nah, kalau negatif ya bisa saja sin A plus B nya itu berada pada kuadran 3, bisa kuadran 4, sehingga menghasilkan nilai sinnya negatif. Oke. Nah, berikutnya ini sin 3x. Sudut lancip, nah tidak ada masalah, sudut lancip kuadran 1. Berarti dia nanti nilainya semuanya positif gitu ya. X-nya di sini misalkan cos sami, sini 3, di sini 5, cos X-nya 3/5, depannya berarti 4. Sin 3x. Nah, sebelum sin 3x kita mencari sin 2x dulu. Sin 2x itu sama dengan 2 sin X kalikan cos X. 2 kali sin X 4/5, cos X nya 3/5, sehingga menjadi 2 kali 4 8 kali 3. Nah, ketemu sin 2x. Belum menjawab soal karena pertanyaannya adalah sin 3x. Sin 3x bisa kita peroleh dengan cara sin 2x plus x. Ini adalah sin 3x. Nah, berarti rumusnya sama kayak tadi, sin 2x cos x. Nah, kayak sin A, ini B, sama kayak gitu mikirnya.
plus sin B cos A sin X cos 2X. Loh, cos 2X belum nyari ya. Nah, kita mencari cos 2X dulu. Cos 2X itu sama dengan cos kuadrat X min sin kuadrat X. Berarti sama dengan cos kuadratnya itu 3/5 kuadrat 9/25 min sin kuadratnya 4/5 kuadrat 16/25 min 7/25. 16 kurangi 97 min 7/25 adalah cos 2X. Nah, sin 2X barusan ketemu 24/25, cos X nya adalah 3/5 plus sin X nya 4/5, cos 2X nya min 7/25. 24 kali 3 4 kali 3 12 min 1, 2 kali 3 6 tambah 1 72, 25 kali 5 125 min 28/125. Ketemunya adalah 12 kurangi 8 itu 4, ini masih 6. 6 kurangi 2 4. 44 positif ya per 125 itu adalah nilai dari sin 3X. Berikutnya, nah ada rumus jumlah selisih fungsi trigonometri nih. Sin min sin. Sin 75 min sin 165. Nah, ini ada rumusnya. Kalau yang pertama katakan ini A. Itu kan sin A cos B plus sin B cos A. Kalau ada sin A min B itu berarti sama dengan sin A cos B min sin B cos A. Nah, ini kita kurangi sehingga menjadi sin min sin. Nah, sin min sin berarti sin A plus B dikurangi sin A min B itu sama dengan yang ini habis apa tadi ini? Ini A plus B ya. Nah, gini. Itu ini habis karena dikurangi. Tinggal ini sin B cos A tapi 2 sin B cos A. Nah, gini. Berarti kalau ini alfa, ini beta, yang B itu yang min. Alfa min beta per 2. Yang ini alfa plus beta per 2. Nah, begini. Dari mana? Dari pemisalan ya. A plus B itu sama dengan alfa, A min B sama dengan beta. Kalau kita jumlahkan 2A sama dengan alfa plus beta, sehingga A nya itu sama dengan alfa plus beta per 2 itu A. Makanya ini. Nah, gak apa-apa, hilang. Tak hapus saja. Tiba-tiba hilang-hilang ya. Apa-apa. Nah, kalau A itu bisa berubah menjadi alfa plus beta per 2. Kalau B dari yang tadi itu dikurangi menjadi alfa min beta per 2. Nah, sekarang dari soal ini berarti berubah menjadi, saya tulis dulu aja soalnya, sin 75 min sin 165 sama kayak sin itu sama dengan 2 sin alfa min beta. Berarti 75 min 165 per 2. Cos
hilang-hilang ya. Ya sabar. Nah begini, ini yang ditambah, berarti 75 ditambah 165 dibagi 2. Nah begini, hilang lagi. 2 sin 75 dikurangi 165 berapa? 90 ya, min 90 bagi 2 min 45. 75 ini tambah 165 240 ya, 240 dibagi 2 120 derajat. Berarti sama dengan ini, sin min itu sama dengan min sin ya, berarti ini min sin 45. Cos 120 itu sama dengan kuadran 2 ya, 180 min 60. Nah ini berarti min 2 kali setengah akar 2 cos 60 ini sama dengan cos 60. Cos 60 itu setengah, ini apa tadi? Min 2 ini setengah akar 2. Hilang-hilang ya. Yang ini cos 60 itu berarti setengah akar 3. Kok setengah akar 3? Setengah saja. Cos 60 itu setengah. Kalau sin 60 setengah akar 3. Kalau cos 60, ini rumus kuadran 2 ya, di video saya yang lain ada. Setengah saja. Berarti ini min ya tandanya, karena sin min 45 itu menjadi min 2. Nah ini 2 bagi 2 atau 2 kali setengah itu min 1. Jawabannya adalah min setengah akar 2. Nah min setengah akar 2 itu nilai dari sin 75 dikurangi sin 165. Min setengah akar 2. Kurang 2 soal lagi. Ini ada sin 160 plus sin 140 dikurangi cos 10. Sin plus sin sama kayak yang tadi itu. Caranya jadi ini itu berubah menjadi 2 sin. Kalau ditambah itu sinnya yang positif, yang ditambah maksudnya ini 160 tambah 140 bagi 2 cos 160 dikurangi 140 dibagi 2. Kemudian yang min cos 10 tetap. Nah gini. Nah hilang lagi. 160 plus 140. Ini 160 min 140. Nah begini, ini cos 10. Nah sama dengan 2 sin, ini 300 ya, 300 dibagi 2 150. 20 bagi 2 cos 10 min cos 10 juga. 150 itu 180 kurangi 30 berarti sin 30. Sin 30 itu setengah. 2 kali setengah kali cos 10, hasilnya dikurangi dengan cos 10. Ini 1 ya, tiba-tiba hilang-hilang lagi aja. Berarti cos 10 dikurangi cos 10, jawabannya adalah 0. Jadi sin 160 plus sin 140 min cos 10 itu jawabannya adalah 0. Karena menjadi cos 10, jadi ini cos 10. Ini satu paket ini menjadi cos 10 dikurangi cos 10, jawabannya 0. Oke. Oh ada lagi ya. Oh tadi kurang 3 berarti. Ini masih ada 2 lagi, 19 sama 20.
rumusnya cos min cos, sama kayak tadi mikirnya. Jadi cos A plus B itu sama dengan cos A cos B min sin A sin B. Kemudian ada cos A min B cos A cos B plus sin A sin B. Ini dikurangi cos min cos itu. Nah, sehingga cos A plus B min cos A min B, yang ini habis, tinggal min 2 sin A sin B. Nah, berarti ini kita rubah menjadi min 2 sin sin. Nah, biarin ya hilang, gak apa-apa. Min 2 sin sin, yang ini ditambah berarti 75 tambah 15 bagi 2. Yang ini 75 dikurangi 15 dibagi 2. Nah, kalau yang ini hilang nanti kita tulis lagi. Nah, hilang beneran. 75 min 15 tadi dibagi 2. Oh, ini plus dulu sin A. Yang ini yang dikurangi 75 dikurangi 15 dibagi 2. B nya gitu. Kemudian sin min sin. Nah, kayak tadi itu sin min sin 2 sin cos. Tapi ini dikurangi ya. Kalau dikurangi itu yang sinnya itu dikurangi 75 dikurangi 15 bagi 2. Hilang lagi ya ini. Mohon maaf ya. Ini programnya atau apanya ini saya kurang paham ini. Sering hilang-hilang ya tiba-tiba. Ini 15 tadi. Nah, yang ini 75 min 15 dibagi 2. Karena dikurangi ya sin, hilang lagi. Dikalikan cos. Yang cos ditambah 75 ditambah 15 dibagi 2. Hilang lagi. Sabar, 75 plus 15 dibagi 2. Nah, yang ini kan sama ya. Sama ini ya. 75 kurang 15 itu 60. 60 bagi 2 30. Ini juga sin 30, sama. Yang ini, oh beda yang ini. Yang atasnya berapa ini? 90 bagi 2 45. Sin 45 yang bawahnya cos, sama 45 nya 2 cos 45. Nah, sudah ketahuan ini 45, 2 nya habis. Nah, kebetulan sama nilainya. Sin 45 cos 45 itu sama, yaitu setengah akar 2. Berarti sama dengan 2 nya ini kita sederhanakan, min 1 setengah akar 2 setengah akar 2 gini ya. Jawabannya adalah min 1 negatif. Nah, habis ini hilang lagi ya, biarin. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 1. Nah, soal terakhir sudah. Sekarang sin kali cos. Sin cos. Sin cos tadi itu sin min sin ya. Saya tulis ulang lagi. Sin A plus B itu sama dengan sin A cos B. Nah, ini ada sin cos. Nah, ini maksud saya itu plus, apa ini tadi? Lupa. Sin A plus B sama dengan sin A cos B min plus sin B cos A. Kok bisa ya? Mungkin ada saran dari teman-teman, silakan dituliskan di kolom komentar ya. Kemudian kalau ada sin A min B itu sama dengan sin A cos B min
sin B cos A. Katakan ini kita jumlahkan, berarti ini habis yang depan. Tinggal sin A cos B nya itu 2 kali, ini menjadi plus. Nah, gak apa-apa. Sin A plus B ditambah sin A min B itu sama dengan 2 sin A cos B yang depan ini tadi. 2 sin A cos B. Sin A cos B ditambah sin A cos B. Ini malah parah, ini hilang semua, ini tinggal depan-depannya ini. Sin A plus B ditambah sin A min B sama dengan 2 sin A cos B. 5, 4, 3, 2, 1 hilang sudah. Mungkin ada saran dari teman-teman ya. Ini bagaimana solusinya? Semoga nggak hilang. Nah, hilang, ada yang hilang. Ini yang min. Sin A plus B plus sin A min B sama dengan 2 sin A cos B. Nah, begini. 2 sin A cos B sama kayak ini. Nah, berarti 6 sin 165 cos 15 itu bisa berubah menjadi 3 kali 2 sin 165 cos 15. 5, 4, 3, 2, 1 hilang. Hilang. Tiga kali 2 sin 165 cos 15. Nah, ini kita rubah menjadi A plus B, A min B gitu ya, dikurangi. Mohon maaf banget ini. Benar-benar harus sabar ini ya. Tiga kali yang ini sin ditambah kemudian dikurangi. Sin 165 tambah 15 ditambah 165 dikurangi 15. Dari mana? Dari sini. Nah, 5, 4, 3, 2, 1. Lumayan hilangnya, cuma sedikit. 165 ditambah 15 180. Sin 180. Sin 180 itu berapa? 0 lah, lumayan ini, 0 gampang. Ini 165 kurangi 15 itu tambah hilang banyak ini. Berapa tadi? Sini sin 165 dikurangi 15 berarti 150. Sin 150 itu sin 30. Sin 30 itu setengah. Ini 3 kali 0 ditambah setengah, 3/2. Nah, sudah selesai. Nah, hilang lagi. Nah, 3/2. Ini sin 50 tadi ya. Sin 50 150 maksud saya. Sin 180 min 30. Saya cepet-cepetan aja ini. Sin 30 derajat sin alfa setengah. Nih, ketemunya setengah di sini. Nah, 3 kali setengah 3/2. Loh, kok saya 3/5? 3/2. Nah, 0 ditambah setengah 3/2. Nah, caranya seperti itu. Jika ada pertanyaan, mohon maaf sangat saya karena ini banyak hilang-hilang gitu ya. Tapi kalau ada pertanyaan nanti silakan dituliskan di kolom komentar. Ini ya, tadi itu yang ini
saya peroleh dari 2 sin A cos B itu sama dengan sin A plus B ditambah sin A min B ini. Sehingga ketika ada 6 sin, saya pecah menjadi 3 kali 2 gitu ya. 3 kali 2 sin 165 cos 15. Nih. Nah, ini saya berubah menjadi ini, berarti ini ditambah 165 tambah 15, ditambah lagi sin yang dikurangi 165 dikurangi 15 ini tadi. Yang sin yang ditambah itu sin 180. Sin 180 nilainya 0. Satunya sin 150. 150 itu sama dengan sin 30 nilainya setengah. Jadi 3 kali 0 tambah setengah. 3 kali setengah sama dengan 3/2. Jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.